dengan lisan. Misalnya kita membaca Muhammad, maka hendaknya diikuti sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mendengar seseorang membaca sholawat, seseorang menyebut nama Nabi Muhammad, maka hendaknya kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi misalnya. Sallallahu ala Muhammad. Jangan lupa kalau ada seseorang menyebut Muhammad, jangan lupa bersolawat, jangan diam saja. Jangan diam saja. Kenapa? Karena Rasulullah menyebut orang yang seperti ini sebagai al-bakhil. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhilu man dzukirtu indahu, orang yang bakhil itu adalah orang yang aku disebut di depannya, falam yusalli alayya, tetapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Namaku disebut, dia diam saja, kayak nggak dengar. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul raji rahmatil qadiri ay ahmadul masyhur bitardiri alhamdulillahil aliyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi wa afdalus salati wa taslimi ala nabiyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihil athhari la siyama rafiquhu fil saniyah samaituhal kharidatal bahiyah latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi takfika ilman in turid an taktafi li'annaha bizubdatil fanni tafi wallaha arju fi qabulil amali wa naf'a minha thumma ghafra zalali aksamu hukmil aqli la mahala hiyal wujubu thumma al-istihala thumma al-jawazu thalithul aqsami fafham munihta ladzatal afhami. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali berkesempatan untuk bisa hadir dalam majelis Ilmuddin. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang berbahagia, mari kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pada nazam yang ketiga dari kitab Al-Kharidatul Bahiyah dan nazam yang keempat insyaallah.
Qala al-muallif rahimahullah wa afdalus salati wat taslimi ala nabiyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihi al-athhari la siyama rafiquhu fil ghari. Wa afdalus salati lan utawi luweh utamane sholawat wa taslimi lan salam iku ala nabiyyi muka tetep ing atase Kanjeng Nabi al-Mustafa al-Karim wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan para sahabate Kanjeng Nabi al-adhari kang suci-suci kabeh la siyama terutama rafiquhu wong kang ngancani Kanjeng Nabi fil ghari ing dalem guwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir beliau mengatakan sholawat dan salam yang paling utama semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Al-Mustafa Al-Karim. Itu nama dari nama Nabi Muhammad. Kemudian dan juga kepada keluarganya, keluarga Nabi dan para sahabat Nabi yang suci, la siyama rafiquhu fil ghari, terutama teman beliau, orang yang menemani beliau di dalam gua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah membaca hamdalah di awal kitab ini, al-muallif kemudian melanjutkan dengan membaca sholawat. Membaca sholawat kepada Rasulullah, keluarganya, dan juga para sahabatnya. Dan ini memang juga menjadi sebuah tradisi dari para muallifin, para musannifin, para pengarang kitab, bahwa mereka dalam memulai mengarang kitab maka selain basmalah, hamdalah, juga kemudian membaca sholawat kepada Nabi, keluarganya, dan para sahabatnya. Hampir di semua kitab kalau kita buka maka di awalnya selalu diawali dengan basmalah, hamdalah, kemudian sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena memang ada perintah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, dasarnya adalah ini yang menjadikan para musannifin, para muallifin, para pengarang kitab itu selalu menyertakan sholawat di awal kitabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat salam maknanya ketika kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu maknanya berbeda dengan yang disebutkan dalam ayat ini bahwa Allah bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Itu maknanya berbeda, tidak sama. Bukan ketika dikatakan sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, bukan artinya Allah itu membaca Allahumma sholli ala Muhammad seperti kita membaca solawat kepada Nabi. Tidak. Karena solawat itu doa. Allah enggak berdoa kepada siapa? Allah itu yang diminta, Allah itu yang dimintai permohonan. Maka ketika dikatakan Allah yusolli ala nabi, maknahu artinya adalah Allah yarhamuhu,
artinya Allah itu memberikan rahmat kepada Nabi. Jadi Allahu yusolli ala Nabi artinya Allahu yarhamu an-nabiyya, bahwa Allah itu memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya Allah membaca sholawat seperti halnya kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan seperti itu. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan para malaikat mereka juga bersolawat kepada Nabi. Apa arti sholawatnya para malaikat kepada Nabi? Artinya yastaghfiruna lahu, artinya bahwa para malaikat itu memintakan ampunan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi Muhammad itu orang yang ma'sum, beliau terjaga dari melakukan dosa-dosa besar, apalagi kekufuran, dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Ini maksum. Para nabi dijaga, para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi meskipun begitu, para malaikat juga beristighfar untuk Nabi. Jangankan para malaikat, Nabi sendiri juga beristighfar. Dalam sebagian riwayat, Nabi dalam sehari itu beristighfar sebanyak 70 kali. Dalam sebagian yang lain, riwayat yang lain, dinyatakan bahwa beliau beristighfar dalam sehari itu tidak kurang dari 100 kali. Padahal beliau maksum, beliau tidak melakukan dosa. Itu saja beliau beristighfar berapa? 100 kali dalam sehari. Bukan untuk melebur dosa, tetapi untuk menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan, untuk mengajari kepada kita umatnya, agar kita juga memperbanyak membaca istighfar. Kita yang dosanya banyak, kadang membaca istighfar hanya ketika habis sholat. Itu pun terkadang enggak juga. Kadang habis sholat langsung pelencing, langsung pergi, tidak membaca istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam minimal atau beliau tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Maka kita pun hendaknya lebih dari itu dalam membaca istighfar, karena Nabi yang tidak berdosa itu melakukan sampai seperti itu, sedangkan kita yang dosanya sangat banyak, maka hendaknya lebih banyak dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para malaikat mereka memintakan ampunan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar untuk Rasulullah, meskipun Rasulullah itu orang yang maksum, tidak melakukan dosa, tidak ada dosa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di sini Allah memerintahkan kita untuk bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita membaca solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasallim, dengan berbagai sighah, dengan berbagai bentuk solawat. Kita bisa mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasallim pakai sayyidina, atau tanpa sayyidina Allahumma salli ala Muhammad wasallim, atau Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad misalnya, sallallahu ala Muhammad misalnya, sallallahu ala Muhammad, atau dengan berbagai macam bentuk sholawat. Sholawat badar, ada sholawat nariyah, ada sholawat tibbul qulub, ada sholawat al-fatih dan sebagainya, al-munjiyat dan sebagainya. Berbagai macam sholawat boleh kita baca, dan ini adalah sebagai pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Nah, apa makna ketika kita membaca sholawat? Terkadang kita sering membaca sholawat, tetapi sebagian kita itu tidak memahami apa maknanya. Ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, apa maknanya? Ketika kita mengatakan Allahumma sallim ala Muhammad, apa maknanya? Nah, itu kita hendaknya mengetahuinya juga agar kita bisa memahami sholawat yang kita baca. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allahumma sholli ala Muhammad artinya Allahumma zid syarafan wa ta'ziman li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tambahkanlah keagungan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Zid syarafan wa ta'ziman li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tambahkanlah keagungan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kita Allah membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tambahkanlah keagungan, kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Nah, padahal kita tahu Nabi Muhammad adalah afdhalul makhluqat alal itlaq. Nabi Muhammad adalah makhluk yang termulia secara mutlak. Nggak ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh para nabi lainnya. Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh para malaikat. Nabi Muhammad lebih mulia dari semua makhluk. Lebih mulia dari Ka'bah. Lebih mulia dari langit. Lebih mulia bahkan dari amal soleh yang kita lakukan. Nabi Muhammad adalah afdolul makhluqat, makhluk yang derajatnya, keutamaannya, kemuliaannya paling tinggi. Tetapi meskipun demikian, kemuliaan itu bisa bertambah. Meskipun kemuliaan seseorang itu sudah sangat tinggi, kemuliaan itu apa? Bisa bertambah. Bisa bertambah. Kemuliaan yang dimaksud adalah kemuliaan indallah, kemuliaan menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa naik, bisa bertambah. Maka ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya ya Allah, tambahkanlah kemuliaan Nabi Muhammad. Beliau sudah paling mulia, semoga kemuliaannya bertambah. Setiap umat Islam bersolawat untuk Nabi, mendoakan tambahan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang wasallim ala sayyidina Muhammad. Apa artinya wasallim? Wasallim artinya ya Allah. Ya Allah, berikanlah keamanan. Berikanlah keamanan kepada Nabi Muhammad dari sesuatu yang beliau khawatirkan terjadi pada umatnya. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah keamanan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu yang beliau khawatirkan terjadi kepada umatnya. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang sangat sayang terhadap umatnya. Beliau selalu memikirkan keselamatan umatnya. Beliau tidak menginginkan terjadi sesuatu yang buruk terjadi pada umatnya, sehingga beliau selalu mengkhawatirkan keadaan umatnya, terutama dalam kehidupannya nanti di akhirat. Itu sangat difikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika beliau diminta memilih antara syafaat atau sebagian dari umatnya masuk ke dalam surga, sebagian, atau beliau diberikan syafaat, maka beliau memilih syafaat. Kenapa? Karena syafaat ini lebih mencakup lebih luas.
karena beliau bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya sehingga mereka di akhirat nanti tidak akan masuk ke dalam neraka, sebaliknya akan masuk ke dalam surga. Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sayang kepada umatnya dan beliau mengkhawatirkan terjadi sesuatu kepada umatnya. Maka ketika kita membaca Allahumma sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim ala Sayyidina Muhammad, artinya ya Allah, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada kami umatnya, semoga tidak terjadi. Semoga engkau memberikan keamanan untuk Nabi Muhammad dari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi pada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengkhawatirkan umatnya terjadi ini sesuatu yang tidak baik, maka semoga itu tidak terjadi. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi pada umatnya, semoga itu tidak terjadi. Maka salamnya di sini wasallim ala Muhammad, itu manfaatnya kembali kepada kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Karena kita berdoa agar apa yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada kita itu tidak terjadi. Maka jika tidak terjadi, maka manfaatnya kembali kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wassallim. Nah, ini makna salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mengetahui maknanya, maka kita dalam membaca sholawat bisa lebih khusyuk, bisa lebih menghayati apa yang kita baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wassallim. Ya Allah, semoga engkau memberikan tambahan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Semoga apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad terjadi pada umatnya tidak terjadi. Ini makna salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca salawat diperintahkan. Karena itulah muallif bersalawat kepada Nabi setelah beliau membaca hamdalah. Banyak sekali hadis-hadis yang memberikan perintah dan dorongan kepada kita agar bersolawat, agar kita bersolawat. Dan ada fadilah, keutamaan bagi orang yang bersolawat Nabi. Di antara hadis disebutkan man shalla alayya marratan sallallahu biha ashran. Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'ah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka sallallahu biha ashran, maka Allah membalasnya dengan rahmat. Bukan Allah terus bersolawat kepada kita, enggak. Kalau kita membaca solawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad satu kali, maka Allah akan membalas solawat kita itu dengan rahmat Allah untuk kita 10 kali lipat. Dilipatkan 10 kali. Satu kali bersolawat, 10 rahmat diberikan oleh Allah untuk kita. Wa man shalla alayya ashran, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka dikalikan 10 kali 10, sallallahu alaihi biha mi'ah, maka Allah akan memberikan rahmatnya 100 rahmat diberikan kepada kita. Artinya ini sesuatu yang luar biasa membaca sholawat kepada Nabi, fadilahnya. Maka kita hendaknya memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Bahkan membaca sholawat itu ada fadilah lain, yaitu akan bisa menghapus dosa-dosa. Dalam hadis yang lain disebutkan man shalla alayya sholatan tilqa'a nafsihi sallallahu alaihi biha asyra shalawatin wa hutta anhu asyru sayyiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali,
satu kali, dia bersolat kepadaku satu kali. Tilqa'a nafsihi, dia melakukannya dengan kemauannya sendiri. Dengan kemauannya sendiri. Sallallahu alaihi biha asyra shalawatin, maka Allah akan membalasnya dengan rahmat 10 kali lipat. Wa hutta anhu asyru sayyi'at, dan dihapus darinya 10 dosa, 10 keburukan dihapus dari orang yang bersolawat satu kali saja. Bagaimana jika membacanya berkali-kali? Tentu akan dilipat gandakan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan diangkat untuk dia 10 derajat tingkatannya, keutamaan dia, kemuliaan dia naik 10 derajat indallah. Ini sesuatu yang luar biasa bagi orang yang bersolawat. Hadirin hadirat rahimakumullah, terutama kalau kita ada waktu-waktu tertentu yang bahkan sebagian itu diwajibkan membaca solawat. Pada dasarnya nggak wajib, tetapi ada kalanya di waktu-waktu tertentu itu kita diwajibkan untuk bersolawat. Seperti ketika kita membaca tasyahud akhir, setelah membaca tasyahud akhir dalam sholat. Bukankah membaca solawat kepada Nabi salah satu rukun dari rukun-rukun sholat setelah tasyahud akhir? Di sini hukum membaca solawat hukumnya wajib. Kalau ada orang sholat dalam mazhab Syafi'i, dia sholat kemudian dia nggak membaca sholawat setelah tasyahud akhir, dia nggak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Dia tidak membaca sholawat, maka apa hukum sholatnya? Tidak sah, batal, tidak sah sholatnya. Ini berarti membaca sholawat di dalam terkadang itu hukumnya wajib, seperti ketika seseorang melakukan sholat, atau ketika seseorang sholat jenazah. Dalam sholat jenazah, salah satu rukun sholat jenazah biasanya dibaca setelah takbir yang kedua, itu seseorang membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti di sini hukumnya juga wajib seseorang untuk bersolawat kepada Nabi. Ada kalanya itu sebagai adab, artinya tidak wajib hukumnya, tetapi dia hendaknya membacanya, membaca solawat itu, yaitu terutama ketika seseorang akan memulai berdoa. Dalam memulai berdoa, kita dalam berdoa itu dianjurkan diawali dengan bacaan hamdalah. Pertama langsung alhamdulillahi rabbil alamin, bukan sholawat dulu. Meskipun sebagian orang ada yang bersolawat terlebih dahulu, tetapi disebutkan oleh para ulama seperti dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah dan lainnya, dalam berdoa kita memulainya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, baru kemudian sholawat, baru kemudian membaca sholawat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda." Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidillahi wassana'i alaihi thumma yusalli 'alan nabiyyi thumma yad'u ba'd bima syaa. Idza shalla ahadukum, jika salah seorang kalian itu berdoa. Sholat di sini berdoa, karena makna dasar dari sholat itu doa. Idza shalla ahadukum, jika salah seorang di antara kalian itu berdoa, falyabda bitamjidillahi watsana'i alaihi, maka hendaknya dia memulainya dengan memuji Allah, memuji Allah, artinya dengan membaca hamdalah. Thumma yusalli 'alan nabiyyi, kemudian hendaknya dia membaca sholawat kepada Nabi. Thumma yad'u, kemudian dia berdoa setelah itu bima syaa, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah, ini
hadis yang menunjukkan tentang adab di dalam berdoa. Demikian juga kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan. Kalau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh seseorang, kita menyebutnya dengan lisan. Misalnya kita membaca Muhammad, maka hendaknya diikuti sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mendengar seseorang membaca sholawat, seseorang menyebut nama Nabi Muhammad, maka hendaknya kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi misalnya sallallahu ala Muhammad. Jangan lupa kalau ada seseorang menyebut Muhammad, jangan lupa bersolawat, jangan diam saja. Jangan diam saja. Kenapa? Karena Rasulullah menyebut orang yang seperti ini sebagai al-bakhil. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhilu man dzukirtu indahu. Orang yang bakhil itu adalah orang yang aku disebut di depannya, falam yusalli alayya, tetapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Namaku disebut, dia diam saja, kayak nggak dengar. Kayak nggak dengar, nggak membaca sholawat sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dia tidak membaca itu. Dia diam saja. Maka Rasulullah menyebut dia al-bakhil. Bagaimana rasanya jika kita disebut al-bakhil oleh Rasulullah? Jika yang menyebut teman kita mengatakan kamu itu kok bakhil, itu saja kita nggak enak rasanya dikatakan bakhil. Kalau tetangga kita bilang kita bakhil, itu kita nggak enak rasanya, bisa marah atau bisa tidak senang. Lalu bagaimana jika yang menyebut kita itu bakhil adalah Rasulullah? Tentu itu sesuatu yang sangat tidak baik. Karena itulah maka jangan lupa kita untuk bersolawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kalau kita menulis, ini termasuk bid'ah hasanah adalah ketika kita menambahkan sholawat setelah nama Nabi Muhammad. Jadi kita ketika menulis misalnya dalam buku yang kita tulis, dalam makalah atau dalam skripsi atau dalam tulisan kita dalam buku, kita menyebut Muhammad, maka hendaknya kita tulis sholawat sallallahu alaihi wasallam misalnya. Kita tulis seperti itu. Tetapi ingat, jangan disingkat. Tetapi hendaknya kita tulis lengkap. Namanya sholawat itu ya lengkap. Jangan ditulis SAW. Banyak sekarang orang di buku-buku ketika dia menyebut Muhammad kemudian ditambahi SAW. Allah ditambahi SWT. Apa itu? Apa SAW itu? SAW itu singkatan bisa dipelesetkan kemana-mana. SAW bisa, kalau petani ya sawah, apalagi anak, dan seterusnya. Karena setiap orang bisa memelesetkannya kemana-mana. Itu bukan sholawat. SAW bukan sholawat. Dalam bahasa Arab ditulis shod saja. Itu nggak boleh. Atau ditulis shol'am, itu juga tidak boleh. Para ulama sudah menjelaskannya. Seperti bahkan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitabnya menjelaskan tentang bahwa menyingkat sholawat dengan shol'am, dengan shod, itu sesuatu yang bid'ah yang makruhah. Bid'ah yang makruhah. Bid'ah yang hukumnya makruh. Tidak selayaknya kita yang menginginkan pahala dari Allah, yang menginginkan bersolawat kepada Nabi, yang mencintai Rasulullah, kemudian menyingkat itu. Apalagi dalam tulisan. Kalau dalam lisan coba kita ucapkan misalnya, seseorang mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, masa begitu? Itu kan nggak enak juga di telinga.
Maka ketika di lisan kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka dalam tulisan kita juga tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau Allah juga ditulis Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ta'ala, ditulis seperti itu lengkap. Kalau kita menulisnya dengan lengkap, sholawat dengan lengkap, maka kita akan mendapatkan pahala. Selama tulisan itu masih tertulis dalam buku kita, maka kita akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan apa beratnya menulis sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tinta habis berapa banyak, apalagi pakai nulisnya pakai komputer atau HP, tidak banyak waktu yang dibutuhkan, dan apabila itu memerlukan waktu pun, maka waktu itu akan bermanfaat. Tinta yang kita gunakan juga akan bernilai manfaat bagi kita untuk kepentingan akhirat kita. Maka jangan disingkat. Jangan disingkat. Ini peringatan bagi kita semuanya. Mbah Hasyim Asy'ari menjelaskan hal itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, terutama pada hari Jumat. Sekarang kita berada pada hari Jumat, maka kita sangat dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak-banyaknya. Sepanjang waktu di hari Jumat ini kita hendaknya memperbanyak sholawat kepada Nabi, karena ada hadis yang menyebutkan, terutama setelah asar. Setelah asar disebutkan, man shalla alayya asra yaumil jumu'ah thamanina marrah ghafarallahu lahu dhunuba thamanina aman. Man shalla alayya asra yaumil jumu'ah, barang siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat, berapa kali? Thamanina marrah, 80 kali. Setelah asar, di waktu asar, setelah sholat asar misalnya, pokoknya di waktu asar kita membaca sholawat 80 kali, maka fadilahnya apa? Ghafarallahu lahu dzunuba thamanina aman. Maka Allah akan mengampuni dosa dia selama 80 tahun. Bayangkan, umur kita belum tentu 80 tahun, tetapi jika kita bersolawat setiap hari Jumat 80 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita selama 80 tahun. Maka sangat disayangkan jika pada asar hari Jumat kemudian kita menyibukkan dengan hal-hal yang lain. Selain sholawat, pada waktu asar menjelang maghrib hendaknya kita juga berdoa, karena pada hari Jumat itu ada sebuah waktu yang di situ mustajab, sebuah doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun waktu secara pasti itu dirahasiakan. Dirahasiakan kapan? Waktu saat di hari Jumat doa seseorang itu mustajab. Pada saat kapan? Di sini dirahasiakan. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa waktu itu adalah, sebagian ulama mengatakan waktu itu adalah ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ketika khatib khutbah, kemudian duduk untuk khutbah yang kedua. Di saat khatib duduk itulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka berdoalah saat khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya waktu mustajab itu adalah setelah asar di hari Jumat. Setelah asar di hari Jumat. Maka sebelum maghrib, menjelang maghrib di waktu asar, sempatkan untuk berdoa. Apa yang kita hajatkan, kita berdoa kepada Allah, karena itu adalah waktu yang mustajab sebagaimana penjelasan dari para ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah, sholawat yang kita baca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan disampaikan kepada Nabi, akan disampaikan kepada Nabi. Meskipun kita bersholawat di sini terkadang dengan suara yang lirih,
Kita bersolawat dengan suara lirih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan suara lirih, tidak keras. Keras pun juga nggak akan terdengar sampai ke Madinah secara zahir. Nah, tetapi sholawat yang kita baca itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Nah, dalam sebagian hadis itu disebutkan inna afdhala ayyamikum yaumul jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nah, sesungguhnya bacaan sholawat kalian itu ditampakkan kepadaku. Ditampakkan kepadaku artinya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan sholawat kita kepada Nabi. Sholawat dan salam kita kepada Nabi. Jadi ketika kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka ada malaikat yang kemudian datang kepada Nabi di kuburnya mengatakan bahwa si fulan telah bersolawat dan salam kepadamu. Ada yang menyampaikan sholawat dan salam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat bertanya, bagaimana bisa itu wahai Rasulullah, sedangkan engkau ketika itu sudah wafat, sudah meninggal. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun, bahwa para nabi itu adalah hidup di dalam kuburnya. Nah, meskipun mereka secara lahiriah terlihat sudah wafat, tetapi para nabi itu hidup di dalam kuburnya. Dan ketika umatnya bersolawat kepada beliau, maka ada malaikat yang datang kepada beliau menyampaikan solawatnya orang tersebut kepada Nabi. Nah, semakin kita banyak membaca solawat, berarti semakin sering nama kita disebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin jarang kita bersolawat, maka semakin jarang pula nama kita disebut di hadapan Nabi. Nah, jika kita semakin banyak membaca solawat Nabi dan nama kita semakin sering disebut di hadapan Nabi, maka kita berpeluang untuk mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian juga berpeluang kita untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperbanyak sholawat terus Nabi mengenal kita, maka bisa jadi Allah akan memudahkan kepada kita untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur kita. Dan itu adalah busyra, itu adalah kabar gembira bagi seseorang yang bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Karena seperti yang sudah kita sampaikan bahwa melihat Nabi dalam mimpi, maka dia telah benar-benar melihat Nabi. Seperti dalam hadis disebutkan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka dia benar-benar telah melihatku. Dia benar-benar telah melihatku, karena setan dalam lanjutan ayat, setan itu la yatazayyabi, tidak bisa merubah wujudnya dengan wujud aku. Sehingga ketika kita bermimpi kok melihat Nabi, maka sesungguhnya kita telah benar-benar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain disebutkan, man ra'ani fil manami fasayarani yaqadhatan. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka dia akan melihatku dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidak tidur. Meskipun kita di Indonesia misalnya, kita tidak ke Madinah, maka kita akan, jika kita pernah melihat Nabi dalam mimpi, maka kita akan melihat Rasulullah dengan mata kepala kita dalam keadaan tidak tidur. Sebelum seseorang meninggal dunia, dia akan bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwa dia
akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, karena itu harus kita kejar, kita harus berusaha untuk bisa mendapatkan rezeki berupa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sebuah anugerah yang sangat besar. Sebagian para ulama, para sholihin, mereka sangat sering, terkadang sebagian mereka ada yang setiap hari melihat Nabi dalam mimpinya, setiap malam melihat Rasulullah dalam mimpinya. Ada yang seminggu sekali mereka melihat Nabi dalam mimpinya, ada yang sangat sering sekali. Ada yang terkadang melihat Rasulullah dalam mimpinya. Tetapi ada sebagian umat Islam yang sepanjang hidupnya tidak pernah melihat Nabi dalam mimpinya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah cintanya kepada Rasulullah itu tidak masih sangat kurang, masih terkalahkan dengan cintanya kepada kedua orang tuanya, istrinya atau anak-anaknya, sehingga kalau mimpi yang dilihat kakeknya aja yang dilihat yang sudah mati, yang dilihat. Bahkan ada sebagian kalau mimpi itu yang dilihat setan, mimpi yang dilihat. Jadi bukannya dia melihat Rasulullah, tetapi malah melihat sesuatu hal yang buruk. Itu menjadi sesuatu yang harus menjadi renungan bagi kita, muhasabah bagi kita. Kenapa bisa seperti itu? Kita nggak pernah, seseorang tidak pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah adalah Nabi kita, orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita rindukan untuk kita bisa bertemu dengan beliau, dan itu adalah kabar gembira bagi orang tersebut. Nah, tentu sholawat adalah salah satu caranya agar kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi lebih dari itu tidak cukup seseorang bersolawat saja, meskipun ini juga salah satu cara. Terutama ketika seseorang akan tidur misalnya, dia dalam keadaan suci, kemudian memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tertidur. Atau seseorang yang lebih utama adalah seseorang harus beriman dengan Nabi dengan iman yang benar. Seseorang harus mempelajari ajaran-ajaran Nabi. Seseorang harus memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Ini yang cara yang paling mudah untuk menghantarkan seseorang menjadi orang yang bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah itu bisa diberi rezeki, bisa bertemu dengan Nabi. Sebagian orang kurang percaya, dianggap bermimpi dengan Nabi sesuatu yang khayalan, sesuatu yang tidak mungkin. Enggak, sudah banyak orang yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, terutama para kiai, para ulama, para habaib. Banyak mereka yang sudah bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sesuatu yang mustahil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bicara tentang membaca sholawat dan salam, dan muallif Syekh Ahmad Dardir di sini membaca sholawat kepada Nabi. Beliau mengatakan wa afdalus sholati wat taslimi ala nabiyil mustafal karimi. Al Mustafa adalah nama Nabi, Al Karim juga nama Nabi. Nabi Muhammad namanya banyak sekali, dan banyaknya nama untuk Nabi itu menunjukkan kemuliaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi wa sahbihil adhari la siyama rafiquhu fil ghari. Wa alihi, dan salat salam semoga kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu ya istri-istri Nabi, kemudian anak-anak Nabi, itu yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib juga mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maksud keluarga di sini adalah keluarga Nabi yang beriman. Nah, kalau ada yang keluarga dari nasab seperti paman Nabi, tetapi tidak beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian siapa namanya, Abu Thalib, maka tidak seyogyanya atau tidak boleh kita maka itu tidak disebut sebagai alun Nabi. Maka itu tidak disebut sebagai alun Nabi atau tidak disebut sebagai keluarga Nabi. Keluarga Nabi adalah mereka yang beriman, kerabat Nabi yang beriman, istri-istri Nabi, anak-anaknya Nabi, paman, bibi Nabi yang beriman, mereka adalah kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berdoa untuk keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan para sahabat Nabi. Sahabat sudah sering kita sampaikan. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi di saat hidupnya Nabi. Kalau yang seperti yang kita katakan tadi, bertemu dalam mimpi, itu tidak disebut sahabat. Tetapi sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Nabi ketika Nabi masih hidup, di saat Nabi itu masih hidup, kemudian dia beriman dengan Nabi dan dia mati dalam keadaan beriman. Itu yang disebut sahabah, sahabi. Nah, kalau seseorang itu bertemu tidak pada masa Nabi, maka dia bukan sahabat. Atau seseorang hidup di masa Nabi tetapi nggak pernah ketemu dengan Nabi, seperti Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi hidup pada masa Nabi, beliau beriman, bahkan menjadi waliullah, seorang mukmin yang kamil. Tetapi beliau nggak pernah ke Madinah, nggak pernah ke Makkah untuk ketemu Nabi. Maka Ashamah ini tabi'i, bukan sahabi. Nah, jadi dia harus ketemu, kemudian ketemunya di saat Rasulullah masih hidup. Kemudian yang ketiga, dia beriman dengan Nabi. Kalau dia nggak beriman, dia tetap dalam kekufurannya, maka dia bukan disebut sebagai sahabi, bukan sahabat Nabi. Kemudian dia mati dalam keadaan beriman. Kalau dia pernah beriman kepada Nabi tetapi kemudian murtad, maka dia juga tidak disebut sahabi. Karena kita dalam sejarah, kita mengetahui ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, banyak sekali orang yang kemudian murtad. Rasulullah wafat, begitu wafat kemudian banyak, bahkan ribuan orang itu kemudian murtad, keluar dari Islam, yang kemudian diperangi oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ditumpas. Sebagian orang murtad itu kembali kepada Islam, sebagian mereka terbunuh dalam kekufurannya, dalam kemurtadannya itu, di saat mereka dalam keadaan murtad. Maka orang seperti ini yang mati dalam keadaan murtad, meskipun pernah ketemu Nabi dan meskipun pernah beriman, maka dia bukan seorang sahabat. Nah, kemudian sahabat Nabi yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian baqil asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Nah, di sini muallif mengatakan wasahbihil athhar la siyama rafiquhu fil ghar. Siapa rafiquhu fil ghar? Siapa orang sahabat Nabi yang menemani beliau di dalam gua Tsaur? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sebagaimana dalam nas Al-Quran disebutkan idhuma fil ghari, idhuma fil ghari, ketika keduanya itu di dalam gua Tsaur, yaitu siapa? Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Idhuma, ketika keduanya, Rasulullah dan Abu Bakar, fil ghari, di dalam gua, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia, Rasulullah berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, la tahzan, janganlah kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah akan menolong kita. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi perkataan muallif rafiquhu fil ghar itu juga diambil dari Al-Quran.
yang menyatakan bahwa idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam gua, maka yang dimaksud oleh muallif la siyama rafiquhu fil ghar, yang dimaksud adalah terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi bersolawat salam kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat, terutama adalah teman Nabi dalam hijrah ke Madinah yang ketika itu berada di dalam gua sebagaimana nas Al-Quran, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat, masih muqaddimah dari kitab ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.